بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله الحافظ البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. Bab membaca Al-Quranul Karim setelah berhadas atau yang lainnya, yakni wa ghairihi. Qala al-Hafidh Ibn Hajar ay min madhanni al-hadath, tempat-tempat yang rawan hadas. Maksud daripada tabibnya Imam Al-Bukhari di sini, beliau hendak menjelaskan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan tidak berwudu, membaca Al-Quranul Karim tanpa wudu. Beliau menerangkan di sini bahwa hal tersebut adalah perkara yang sama sekali tidak terlarang, walaupun dikatakan bahwa wudu adalah lebih afdal, lebih utama, tetapi tetap aja tidak bisa dikatakan syarat. Tetap aja tidak bisa dikatakan syarat bahwa syarat sahnya membaca Al-Quranul Karim, syaratnya membaca Al-Quranul Karim harus dalam keadaan berwudu, tidak bisa dikatakan syarat. Tapi kalau dikatakan adab atau dikatakan afdaliyah, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Wa qala Mansur an Ibrahim, berkata Mansur, yani Ibn al-Mu'tamir, Ibrahim ay an-Nakha'i, la ba'sa bil qira'ati fil hammam. Kata beliau, la ba'sa bil qira'ati fil hammam, tidak apa-apa membaca Al-Quran atau membaca di hammam. Hammam pada zaman dahulu yang dimaksud adalah kolam yang di situ ada bak mandinya. Kalau tempat untuk buang hajat, buang air besar, dinamakan al-khala. Tetapi tentunya ini adalah ijtihad dari Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah ta'ala, yang memang yahtaju ila dalil, dan juga sudah dinaqd oleh Imam Al-Hafidh di Fathul Bari, dan beliau menukil beberapa ucapan para ulama tentang makruhnya hal tersebut, yakni makruhnya membaca Al-Quran di hammam, yang masyhur diistilahkan dengan istilah kita sekarang kamar mandi. Karena kamar mandi adalah madhannu qada'il hajah, tempat buang hajat, dan tidak pantas di situ untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quranul Karim. Qala yuktabu ar-risalatu ala ghairi wudu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga beliau hendak menunjukkan dalil bolehnya membaca Al-Quran dan yang lainnya yang merupakan zikrullah azza wa jalla dalam keadaan tanpa wudu. Di antaranya kata beliau, wa yuktabur risalatu ala ghairi wudu. Kata beliau, dan juga banyak, bahkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menulis risalah, menulis surat tanpa wudu.
Sementara kita semua mengetahui bagaimana murasalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surat menyuratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mesti memulai dengan kalimat apa ya ikhwan? Naam. Beliau mesti memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim antum ketahui dan kita ketahui semua merupakan zikrullah azza wa jalla, termasuk zikrullah, dan juga seperti yang sudah kita lewati di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya salah satu ayat dari surat An-Naml, salah satu ayat atau ayat yang ke-30 dari surat An-Naml, tetapi tidak ada satupun riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menulis surat beliau berwudu. Beliau hendak berdalil tentang bolehnya hal tersebut. Artinya berarti ya ikhwan, ini adalah mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya hal tersebut bukan suatu yang terlarang. Dan demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Kalau dikatakan adab, kalau dikatakan afdhaliyah enggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan syarat la. Kalau dikatakan syarat enggak sama sekali. Tayyib, wa qala Hammad an Ibrahim in kana alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallim. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, jika mereka yang berada di dalam hammam, kamar mandi, kolam renang, atau yang semisalnya dalam keadaan berpakaian atau menggunakan sarung, maka boleh mengucapkan salam, dan kalau tidak jangan kau ucapkan salam kepada mereka. Maksud daripada ucapan Ibrahim An-Nakhai di sini ya ikhwan, bahwasanya termasuk hal yang makruh, yang terlarang, tetapi larangan tidak sampai tingkatan tahrim, tapi makruh. Larangan termasuk perkara atau perbuatan yang makruh adalah membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjawab salam atau mengucapkan salam dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, dalam keadaan tidak menggunakan kebaya sedikit pun satupun di anggota badan, dalam keadaan tidak menutupi aurat sama sekali. Ini maksud daripada ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, in kana alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallim. Maknanya adalah demikian. Maknanya adalah kalau termasuk keadaan yang makruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus dalam mengucapkan salam atau menjawab salam, apalagi lebih dari itu membaca Al-Qur'anul Karim, adalah tatkala tidak menggunakan pakaian satupun. Fana'am. Artinya ini berarti menghususkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengkhususkan hadis atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi sairi ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan beliau, dan juga mengkhususkan qaulullah azza wa jalla, wadh-dhakirin Allah katsiran walladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mengkhususkan ayat-ayat yang umum dan hadis-hadis yang umum seperti ini. Falhasil ya ikhwan, di dalam masalah ini atau di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama, bolehnya membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa wudu. Nanti akan dibawakan dalilnya. Yang kedua, makruhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menggunakan
pakaian. Kemudian hadisnya dan dalil yang paling ringkas tadi ya ikhwan adalah ini. Fana'am. Jadi memang termasuk tasyaddud. Termasuk tasyaddud dan termasuk membebani orang kalau disyaratkan bahwa kalau berzikir harus dalam keadaan berwudu, termasuk tasyaddud. Dia sendiri enggak mungkin bisa mengamalkannya. Kalau ada orang yang mengatakan kalau mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, tidak usah mengatakan syarat, lebih afdal aja sudah. Lebih afdalnya berwudu, khata. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru. Artinya berarti kita kembalikan kepada ucapannya dia sendiri. Kalau kamu bisa mengamalkan perkara yang afdal ini, berarti kamu hebat. Ketika mau minum, disunahkan apa ya kawan? Bismillah. Bismillah zikir bukan? Zikir. Ketika mau minum, apa berarti yang afdal? Wudu dulu. Ini kalau mau berpegangan dengan pendapat ini. Orang yang mengatakan bahwa kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang afdal dalam keadaan berwudu, ini adalah takalluf. Dan dia sendiri belum tentu bisa mengamalkannya. Mau masuk WC. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini zikir bukan? Zikir. Berarti yang lebih afdal sebelum masuk WC apa? Berwudu dulu. Kalau udah kebelet gimana? Hah? Sudah berwudu sambil nahan air besar, selesai wudu tinggal kaki kentut mungkin. Akhirnya wudu lagi, udah sakit perutnya akhirnya. Takalluf, berat. Fana'am. Mau melakukan hubungan dengan istrinya, berwudu. Lebih afdal. Sehingga terkadang seseorang berkata, tidak berpikir. Berkata, tidak berpikir apa akibatnya. Fana'am. Seperti apa yang pernah kita jelaskan, ada yang pernah tanya, katanya di sebagian acara di televisi, di pencerama, menerangkan bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan hamil. Ya subhanallah, dalilnya mana, hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Ya subhanallah. Apa gunanya menikah kalau seperti itu? Hamil 9 bulan. Jangan cemburu dan jangan marah kalau suaminya nikah cerai kalau seperti itu. Nikah terus. 9 bulan gak boleh digauli. Kemudian setelah melahirkan 40 hari nifas. Setelah nifas digauli, baru digauli sekali, hamil lagi. Libur lagi sampai 9 bulan lagi. Dan terus seperti itu. Kadang-kadang orang berkata seenaknya sendiri, gak mikir apa akibatnya. Dan gak mikir arahnya kemana. Orang yang mengatakan bahwa kalau mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang zikir khusus qiraatul Quran, na'am. Qiraatul Quran, na'am, dikatakan oleh para ulama lebih afdal berwudu. Lebih afdal dalam keadaan bersuci, tetapi bukan berarti secara umum, bukan berarti syarat. Tetapi kalau dikatakan secara umum bahwasanya yang lebih afdal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan berwudu, ini berat. Ini sangat berat. Artinya berarti konsekuensinya dia harus terus-terusan dalam keadaan wudu supaya dia berzikir. Dan akhirnya karena takalluf dan ta'annut dijadikan alasan orang untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan alasan orang untuk tidak berzikir. Kenapa kamu enggak berzikir kepada Allah? Saya enggak wudu. Fahadha huwa ya khan, tidak ada. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja dan kapan saja selama di tempat-tempat yang suci dan dalam keadaan tidak membuang hajat. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik
an Makhramata ibn Sulaiman an Quraib maula ibn Abbas anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu, bahwasanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya, annahu bata lailatan 'inda Maimunah, bahwasanya beliau suatu malam pernah bermalam di rumahnya Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah adalah khalahnya Ibnu Abbas, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fattaja'tu fi ardi al-wisadati wattaja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Maka saya pun berbaring di ardil wisada, di salah satu ujung dari bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbaring di tengahnya bersama istrinya. Menunjukkan bolehnya hal tersebut ya ikhwan. Menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut, dan tentunya selama tidak tersingkap aurat. Tidak tersingkap aurat seorang suami bersama istrinya, bukan suatu hal yang aib tatkala mungkin kelihatan tidur satu bantal. Fana'am, dan tentunya hal yang seperti ini melihat kondisi, melihat keadaan. Karena ada yang kadang-kadang sebagian anak-anak yang masih kecil tapi paham, dan dia akan timbul fitnah. Tentunya yang seperti ini orang tua lebih paham. Tentunya hal yang seperti ini orang tua lebih paham keadaan anaknya. Tetapi yang jelas hal tersebut bukan suatu hal yang terlarang. Adapun kalau mau dilarang atau tidak dilarang kembali kepada keadaan anaknya itu sendiri. Demikian keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidur. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia biasa. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Manusia biasa. Tidur, makan, minum, nikah. Perbedaannya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah nubuwah, dan kalau yang lainnya tidak. Kalau selain beliau, yakni selain anbiya, manusia yang lain selain anbiya tidak mendapatkannya. Tapi kalau dari sisi khasais, dari sisi manusia, tidak ada perbedaannya. طيب حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم, sampai tatkala tengah malam atau sebelum tengah malam, sedikit sebelum tengah malam atau sedikit sesudah tengah malam, beliau kemudian bangun. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun. Istaiqadha ya ikhwan, bangun dari tidurnya, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan juga menunjukkan bahwasanya memang zaman dahulu demikian keadaan, tidak ada jam, sehingga mereka mengukur waktu dengan perkiraan. Hatta idza intasafa al-lail, setengah malam atau sebelumnya dikit atau sesudahnya dikit, kata Ibnu Abbas. Tidak ada jam. Tidak ada jam. Dan juga mereka tidak takalluf sama sekali. Sama sekali tidak takalluf. Beliau kemudian bangun dari tidurnya. Fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Kemudian setelah beliau terbangun dari tidurnya, beliau pun duduk dan kemudian mengusap bekas tidur atau bekas tidur atau bekas an-naum yang ada di wajahnya, diusap dengan tangannya. Wajahnya diusap dengan tangannya untuk menghilangkan dan untuk menyegarkan kembali. Qala thumma qara'a al-'ashra al-ayat al-khawatim min
min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini termasuk sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini tatkala bangun tidur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Al-ayat sampai selesai 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Beliau duduk, setelah bangun dari tidurnya beliau duduk, kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya, dan setelah itu baru kemudian membaca 10 ayat ini. Membaca 10 ayat ini. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin. Ini ya ikhwan, dalil yang hendak atau yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim setelah bangun apa ya ikhwan? Setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, baru kemudian setelah beliau membaca, qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa'ahsana wudu'ah. Setelah beliau kemudian membaca Al-Quranul Karim, maka beliau kemudian berwudu. Beliau berwudu. Berdiri kepada air yang digantung, dan air digantung di tempatnya. Kebiasaan orang zaman dahulu, dan ini masih kita dapatkan kadang kalau di orang-orang tua kita. Mereka kalau menaruh air biasanya pakai tempat shannun, kirba, dari kulit atau dari labu-labu yang memang untuk tempat air, kemudian digantung. Digantung sehingga nggak nyesakin tempat dan nggak tumpah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini, beliau berwudu. Mungkin ada saja ihtimal ya ikhwan, ada saja ihtimal bahwasanya tidurnya para anbiya, tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam dan tidur, tetapi hatiku enggak tidur. Fanam, mungkin aja kalau ada yang mengatakan demikian, kalau ada yang mungkin tetap bertahan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan demikian, karena tidurnya Rasulullah SAW tidak membatalkan wudu. Tetapi yang berat untuk ditolak ya ikhwan, ucapan Ibnu Abbas yang sesudahnya, thumma qama ila shannin mu'allaqah. Kemudian beliau setelah membaca bangun tidur, kemudian setelah membaca ini baru kemudian beliau berwudu. Mau ditakwil apa sekarang? Mau ditakwil mungkin maksudnya sekedar memperbaharui wudu, mungkin ditakwil maksudnya biar segar, tidak bisa. Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil. Yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, membaca Al-Quranul Karim, dan kemudian setelah itu berwudu. Berarti menunjukkan apa ya ikhwan? Bukan syarat. Menunjukkan bukan syarat membaca Al-Quran atau bahkan menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan bersuci, bukan syarat. Bukan syarat. Naam. Tasyaddud kadang dari sebagian orang, dari satu sisi agama ini sangat keras. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus berwudu. Ajib. Kalau dalam masalah ini kadang tidak menerima pendapat sama siapapun. Tasyaddud keras. Walaupun kamu nerangkan dalil berapapun, tidak bakal menerima. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Lihat kerasnya dalam masalah ini. Akhirnya apa? Nggak pernah nyentuh Al-Quran dia. Karena nggak berwudu. Wudunya kalau mau sholat, habis sholat batal. Tasyaddud dalam hal ini ya subhanallah. Tapi kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram gak ada masalah. Aneh kadang sebagian orang beragama seenaknya sendiri. Dalam masalah ini tasyaddud, pokoknya ini Al-Quran harus dihormati, harus dihargai. Tidak boleh disentuh. Kecuali kalau berwudu. Tapi kalau itu tadi, nyentuh perempuan gak ada masalah.
cuma nyentuh aja kok. Cuma salaman aja, nggak ada juga perasaan dalam hatiku lembut tangannya atau apa, nggak ada. Kalau dalam masalah-masalah yang sungguhnya mubah, yang sungguhnya boleh, tasyaddud tidak boleh sama sekali. Dalam masalah-masalah yang muharramah, yang dosa, gampang sekali. Demikianlah memang ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a minas sunnati mithluha. Tidaklah seorang berbuat suatu hadath, suatu bid'ah, kecuali akan dicabut sunnah yang semisalnya dari dia. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu thumma qama yusalli. Kemudian beliau setelah berwudu berdiri dan salat. Ya, ini salat apa maksudnya di sini? Salat malam. Dan memang demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa beliau salat malam. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faqumtu fa sana'tu mithla ma sana'. Maka saya pun bangun dan saya lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Ada kemungkinan dari awal beliau mencontohnya, yakni bangun kemudian mengusap wajahnya dan membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran, dan ada kemungkinan yakni sekedar wudunya aja yang beliau contoh. Fa sana'tu mithla ma sana', thumma dhahabtu faqumtu ila janbihi. Saya pun kemudian pergi dan berdiri di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang sudah kita lewati, di samping kanan apa kiri berdirinya? Di samping kiri. Kemudian fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si fa akhadha bi udhuni al-yumna yaflituha atau yaftiluha. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telinga kananku, yaftiluha, apa istilahnya? Menjewernya. Naam, menjewer telinganya kemudian ditarik, dipindah ke arah sebelah kanan. Naam. Apa yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita ya ikhwan, bahwasanya salat kalau bergerak lebih dari 3 kali batal salatnya, ini adalah bid'ah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Masalah-masalah yang tidak ada dalilnya seperti ini, kerasnya tidak boleh ada satupun yang menyelisih. Tetapi masalah bid'ah juga kerasnya mempertahankannya, nggak boleh ditinggalkan. Ajib. Fana'am. Tidak ada dalilnya. Berapa gerakannya Rasulullah SAW dan berapa gerakan Ibnu Abbas sekarang ini? Kira-kira berapa langkahnya Rasulullah, berapa gerakan Rasulullah dan berapa langkahnya Ibnu Abbas? Qala fawadha'a yadahu al-yumna ala ra'si. Kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Ini udah berapa gerakan ini? Gerakan pertama dari sedekapnya. Dari sedekapnya kemudian gerak tangannya ke kepalanya Ibnu Abbas. Gerakan pertama sudah. Ini kalau kita mau hitung lambat aja. Gerakan kedua dari kepalanya Ibnu Abbas turun ke telinganya Ibnu Abbas. Gerakan ketiga yaftiluha, menjewer kupingnya. Gerakan keempat menariknya sampai ke sebelah kanan. Belum lagi Ibnu Abbasnya berapa kali coba? Fana'am. Salat dianggapnya baris berbaris. Paling banyak 5 langkah samping kiri, kalau ada 6 langkah dihukum. Nggak ada ya. Yang penting gerakan selama, artinya memang gerakan darurat, bukan berarti ya tala'ab, bukan berarti bermain dalam salatnya, tidak ada masalah. Tetapi keyakinan sebagian orang, kalau salat kemudian 3 kali gerak batal salatnya, keyakinan ini adalah keyakinan yang batal. Keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Kemudian fa shalla rak'atain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Tsumma rak'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Tsumma rak'atain, kemudian beliau salat lagi 2 rakaat. Tsumma rak'atain, tsumma rak'atain, tsumma rak'atain. Berapa rakaat berarti ya ikhwan? 12. Tsumma autara.
kemudian beliau witir. Berarti berapa? 13. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6. 6 kali ya? Berarti 12. Setelah itu kemudian witir dengan 1 rakaat menjadi 13 rakaat. Ini dalilnya berarti ya ikhwan yang dinamakan dengan muqaddimah salat sunnah sebelum salat witir. Salat sunnah sebelum salat witir. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Kemudian setelah beliau salat witir, beliau berbaring sampai muadzin datang kepadanya dan memberitahu bahwa salat subuh sudah diazani, dan beliau kemudian salat 2 rakaat yang ringan qabli al-fajr yani. Kemudian beliau keluar dan salat subuh. Hadis yang seperti ini ya ikhwan dijadikan oleh para ulama bolehnya salat malam berjamaah di luar Ramadan, tetapi sekali-sekali. Bukan dijadikan rutinitas. Hatta di rumah tidak ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW setiap salat malam membangunkan istrinya untuk salat malam berdua, tidak, sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah SAW salat malam, Aisyah radhiyallahu anha berbaring di hadapannya, kakinya menjulur di tempat sujudnya beliau SAW, dan tatkala beliau sujud, ghamazaha, beliau menyentuh, memegang kakinya sebagai tanda bahwa beliau akan sujud. Dan ketika tinggal witir, Rasulullah membangunkannya. Fanam, tidak ada dalilnya setiap malam kemudian kita membangunkan. Padahal ma'lum yang namanya kesibukan kita laki-laki dengan kesibukan perempuan juga lain. Apalagi kalau punya anak banyak. Amma dipaksa kemudian setiap malam salat berjamaah, salat malam, tidak ada dalilnya ya ikhwan. Tapi kalau mungkin sewaktu-waktu pas kebetulan kita bangun, dia bangun, pas kebetulan anak-anak bangun, kita bangun, anak-anak bangun, pas kebetulan kita salat ada yang ikut, tidak ada masalah. Seperti dalam riwayat Hudzaifah, kemudian Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas di sini. Adapun diadakan suatu malam dalam 1 minggu, suatu malam dalam 1 bulan, atau diadakan jamaah di masjid, tidak. Sama sekali tidak ada contohnya. Yang ada contohnya salat malam berjamaah adalah di bulan suci Ramadan. Adapun di luar bulan suci Ramadan tidak ada contohnya sama sekali. Tetapi kalau sewaktu-waktu seperti ini Ibnu Abbas tadi, tidak ada masalah. Itu pun bukan berarti diumumkan dan dilakukan secara berjamaah, secara beramai-ramai di masjid lah. Tapi di rumah, pas kebetulan dengan istrinya atau mungkin anaknya, tidak ada masalah. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.